Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Sang Kiai. Kiai, sebutan pada seorang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang sangat tinggi dan memiliki akhlakul karimah dan menjadi panutan umat. Pada Sang Kiai, kita bertumpu untuk mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Kiai adalah sebutan yang kita tahu berasal dari Pulau Jawa, yang nama lainnya kita sebut adalah ulama. Ulama orang yang diberikan ilmu yang sangat tinggi. Nah pemirsa, pada Sang Kiai hari ini kita akan bertemu dengan seorang ulama perempuan. Karena sebutan kiai bukan hanya melekat pada seorang laki-laki, tapi juga pada seorang perempuan. Ulama perempuan yang akan kita jumpai hari ini memiliki karismatik yang luar biasa. Karirnya begitu cemerlang. Siapa dia? Mari kita jumpai Ibu Profesor Dr. Hajah Amanul Lubis, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya? Baik, alhamdulillah. Pemirsa, kesempatan Sang Kiai hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Kiai tidak melekat hanya pada seorang laki-laki ya Bu ya, tapi juga pada seorang perempuan. Atau dalam agamanya mungkin alimat ya Bu ya, betul nggak? Betul ya. Baik, Bu, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana latar belakang seorang Ibu Profesor Dr. Amanul Lubis ya, yang kita tahu adalah rektor wanita pertama dari seluruh universitas UIN seluruh Indonesia. Ada 17 UIN ya Bu ya? 17. Ibu Amani adalah rektor wanita pertama, luar biasa, alhamdulillah. Nah tentu kan ini kan melalui proses ya Bu yang begitu panjang. Saya pengen tahu sekali masa kecil Ibu sebenarnya seperti apa sih sampai kemudian jadi wanita yang tough gitu ya. Gimana bisa cerita sedikit? Terima kasih, saya sudah juga diajak bincang-bincang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang ditanya masa kecil ya. Iya, pengen tahu ini supaya jadi inspirasi Bu. Boleh. Benar, saya alhamdulillah mendapatkan pendidikan awal dari keluarga saya dan alhamdulillah keluarga perpaduan ya, Mesir dan Tapanuli ini menjadikan saya memang punya dua budaya yang berbeda, sehingga kita bisa meramu semua budaya ini dan kita jadikan ya dalam pribadi kita sebagai karakter yang kuat insya Allah. Nah, jadi ibu saya, ayah saya dari kecil memang pertama kita sudah diajarkan multibahasa. Dan yang saya maksud multibahasa adalah pendidikan awal kami ketika masih TK dan SD itu kan di komplek perumahan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dulu namanya IAIN. Iya. Nah, di IAIN itu kami di perumahan dosen. Kita semua sudah tahu bahasa. Sebelah tetangga saya orang Madura, sebelahnya orang Makassar, sebelahnya orang Aceh. Depannya orang Jawanya Purwokerto, sebelahnya Solo. Ini semua jadi perpaduan dan kita masih kecil itu ngerti bahasa semuanya. Dan itu menjadi sekolah ya sebenarnya. Betul. Jadi kalau di zaman sekarang anak-anak milenial sekarang sulit belajar bahasa daerah atau bahasa asing sekalipun, ini salah. Karena tradisi kita sudah menjadikan kita, budaya kita sudah multibahasa dan itu sangat memungkinkan. Jadi itu pertama ya yang menjadikan memang insya Allah jalan menuju rajin baca, bisa masuk ke dalam budaya manapun ya, baik Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan itu karena dari kecil kita memang sudah diajak untuk mengenal semuanya. Iya. Ini berapa keluarga Bu? Dan satu keluarga Ibu punya saudara berapa saudara? Ya, saya anak tertua dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Iya. Dan saya dengar juga atau saya tahu ibunda dari Ibu Profesor Dr. Amanul Lubis ini juga seorang profesor. Artinya ini bagaimana pola pendidikan yang waktu itu diajarkan ke Ibu sih sampai Ibu juga mengikuti jejaknya menjadi seorang profesor. Jadi memang pendidikan kita di rumah ya biasa sebenarnya sebagai rumah dosen ya, ayah saya juga dahulu dosen kemudian jadi pegawai di Kementerian Agama. Nah ya biasa kalau kita di masa kecil itu tentu sudah belajar mengaji, mengaji juga baca fikih, tafsir, hadis itu juga ada per minggu, ada jadwalnya. Di samping itu tentu kita bahasa Inggris dan bahasa Arab sudah dari kecil. Dan saya beruntung bahwa ada guru-guru tetangga-tetangga kita di komplek UIN itu mengajarkan untuk anak-anak dosen juga bahasa Inggris. Ya, jadi kita sudah kenal lebih awal.
Kemudian dari sana kita jadi pendidikan agama sudah diperoleh, kemudian rasa untuk berprestasi itu juga. Jadi kita sesama teman, sesama tetangga begitu ya. Walaupun seringnya bermain, kita bermain setelah mengaji kita ngumpul di depan rumah seorang, kemudian main-main ya, main-main tradisional yang zaman iya, 70-an 80-an ya. Ternyata itu memupuk rasa persaudaraan. Kemudian rasa kita Kebersamaan untuk ya. kebersamaan, gotong royong. Saya rasa persis kalau bulan puasa Iya. itu tentu kita punya kegiatan yang secara budaya kita juga lakukan. Iya. Misalnya jual-jualan. Iya. Bahkan saya ingat kita bikin pameran kecil sama tetangga itu. Jadi kita merancang busana gitu Iya, kecil-kecil dalam kertas, kita warnai, lalu teman yang lain jual-jualan sambil ngiris-ngiris, kemudian teman yang lain belajar Mengasihkan ya. menyelam ya. Iya. Nah, jadi di samping saya ya dulu memang suka membaca, Iya. tapi saya juga suka keterampilan. Nah, mungkin Mbak Evi juga tahu saya kalau di Majelis Ulama Indonesia juga Iya. ikut dalam kegiatan yang agak beragam ya. Iya, betul. Seperti pernah ya menjadi apa ya, seperti pencinta alam, Betul, ke betul. gunung, Ke hutan laut, ke ya, Ibu hutan. pernah cerita bertemu dengan satu binatang apa Bu waktu itu? Oh, badak Badak dan gajah. Luar biasa. Ini satu apa ya, aktivitas dan rangkaian proses menuju kepada kematangan yang tentu akan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Bagaimana jenjang pendidikan Ibu Amani sampai kemudian beliau sekarang menjadi seorang rektor wanita pertama ya di UIN di nasional Indonesia. Nah, kita ingin tahu bagaimana sih waktu masa kecil, nakal juga nggak sih seperti yang anak-anak kebanyakan. Iya. Nanti kita lanjutkan ya Bu ya. Baik. Ini menarik, jangan kemana-mana, tetap Sang Kiai.